Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Astri Pratiwi dan saya sendiri yaitu Putri Alfiani dengan judul makalah kompetensi profesional guru. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu tentang pengertian kompetensi profesional guru. Kompetensi profesional guru adalah seorang pendidik yang mampu menguasai keahlian dan keterampilan teoretik dan praktik proses pembelajaran serta pengaplikasiannya secara nyata. Proses pembelajaran yang dikatakan baik apabila seorang guru tidak cukup menguasai materi saja, tetapi guru memahami struktur materi, konsep-konsep yang dikembangkan materi tersebut, dan pola pikir keilmuannya. Selanjutnya yaitu karakteristik kompetensi profesional guru. Menurut Gary dan Margaret yang dikutip oleh Emuliasa mengungkapkan bahwa karakteristik kompetensi profesional guru adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemampuan menciptakan iklim belajar yang kondusif. Yang kedua, kemampuan mengembangkan strategi dan manajemen pembelajaran. Yang ketiga, memiliki kemampuan memberikan umpan balik, feedback, dan penguatan. Yang keempat yaitu memiliki kemampuan peningkatan diri. Menurut Umar Hamalik, mengenai karakteristik kompetensi profesional guru diantaranya, guru tersebut mampu mengembangkan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Seterusnya yaitu guru tersebut mampu melaksanakan peranan-peranannya secara berhasil. Guru tersebut mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu guru tersebut mampu melaksanakan peranannya dalam proses mengajar dan belajar dalam kelas. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Astri Pratiwi. Baiklah, saya Astri Pratiwi akan melanjutkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu Putri Alfiani. Selanjutnya yaitu implementasi kompetensi profesional guru. Jadi, pada implementasi kompetensi profesional guru ini meliputi beberapa aspek kompetensi. Apa sajakah itu? Mari kita bahas. Kompetensi yang pertama yaitu menguasai materi bahan ajar. Jadi sebagai seorang guru yang profesional harus bisa menguasai materi bahan ajar. Menguasai materi bahan ajar ini bisa dimulai dari merancang dan menyiapkan bahan ajar atau materi pelajaran. Kegiatan merancang dan menyiapkan bahan ajar atau materi pelajaran merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dari guru kepada siswa atau peserta didik. Kompetensi yang kedua yaitu pengelolaan program belajar mengajar. Jadi, program pembelajaran itu adalah mencakup program tahunan, program semester, silabus, dan juga rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dalam penyusunan RPP ini menggunakan program semester untuk penentuan waktu dan alokasinya dalam sebuah pembelajaran. Dan sedangkan untuk silabus untuk menentukan materi pembelajaran, alat, dan juga metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Baiklah, kompetensi yang ketiga yaitu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang dimaksud ini adalah Baiklah, selanjutnya kompetensi yang ketiga yaitu pengelolaan kelas.
Pengelolaan kelas di sini maksudnya adalah kegiatan guru dalam menyusun skenario pembelajaran, menyusun suatu perencanaan, menganalisis hal-hal yang terjadi dalam pembelajaran, dan juga bagaimana guru memotivasi peserta didik, dan juga memberi arahan dan bimbingan agar proses pembelajaran berlangsung aktif dan menyenangkan. Selanjutnya, kompetensi keempat adalah keterampilan guru dalam menggunakan media dan metode pembelajaran. Ada banyak sekali media dan sumber belajar yang bisa digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya media visual seperti gambar, peta, grafik, dan lain sebagainya. Selain itu juga bisa menggunakan media audio seperti radio atau tape recorder, ada proyektor, ada juga proyektor motion, misalnya televisi dan DVD yang dapat menayangkan film. Dan juga sumber belajar, ada banyak sekali seperti buku-buku pelajaran, buku referensi, buku penunjang, ada juga koran, majalah, dan buletin. Selanjutnya, kompetensi kelima yaitu penguasaan landasan-landasan kependidikan. Jadi, penguasaan landasan-landasan kependidikan itu adalah penguasaan guru terhadap aturan-aturan yang berlaku. Misalnya, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan. Selanjutnya, kompetensi keenam yaitu pengelolaan interaksi belajar mengajar. Jadi pada kegiatan interaksi antara guru dan siswa dalam rangka transfer of knowledge dan bahkan juga transfer of values akan senantiasa menuntut komponen yang serasi antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Serasi dalam hal ini berarti komponen-komponen yang ada pada proses kegiatan belajar mengajar itu akan saling menyesuaikan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan belajar bagi anak didik. Selanjutnya yaitu kompetensi ketujuh, menilai hasil belajar siswa, atau biasa disebut dengan evaluasi. Jadi guru melakukan evaluasi bukan hanya ingin mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh siswa saja, melainkan ingin mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan siswa atau peserta didik yang telah dicapai. Baik, selanjutnya kompetensi ke-8, yaitu pengenalan fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan peserta didik. Kemampuan pengenalan fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan merupakan kemampuan yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Dengan demikian, kemampuan tersebut merupakan kompetensi profesional guru. Baiklah, selanjutnya kompetensi ke-9 yaitu pengenalan dan penyelenggaraan administrasi sekolah. Jadi, di samping guru berperan sebagai pengajar, pendidik, pembimbing, guru juga berperan sebagai administrator. Sehingga guru harus mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. Hal ini sebagai upaya pemuasan layanan terhadap para peserta didik. Selanjutnya, kompetensi ke-10 yaitu pemahaman prinsip-prinsip dan pemanfaatan hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan mutu pengajaran. Jadi di samping guru bertugas sebagai pendidik dan pembimbing, anak didik dalam rangka pengabdiannya kepada masyarakat, nusa, dan bangsa, guru juga harus memahami hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dalam rangka menumbuhkan penalaran dan pengembangan proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu mengenai profesionalisme guru dalam pandangan Islam. Jadi profesionalisme ini pada dasarnya berpijak pada dua kriteria pokok, yaitu panggilan hidup dan keahlian. Panggilan hidup atau dedikasi dan keahlian menurut Islam harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini akan mengukur sejauh mana nilai keikhlasan dalam perbuatan. Dalam Islam pun, apapun setiap pekerjaan, termasuk seorang guru, harus dilakukan secara profesional. Maka dua hal inilah, yakni dedikasi dan keahlian, yang mewarnai tanggung jawab untuk terbentuknya profesionalisme guru dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam menunjang nilai-nilai keprofesionalan seorang guru, perlu untuk memiliki prinsip-prinsip secara terstruktur, yaitu prinsip administrasi dan juga prinsip operasional. Prinsip administrasi adalah prinsip yang mengarah kepada sebuah proses dalam menjadi seorang guru profesional. Dalam hal ini, guru harus memiliki yang pertama yaitu guru harus memiliki sertifikasi guru.
sebagai bukti sebuah syarat kualifikasi akademik, kompetensi, dan sehat jasmani. Selanjutnya, guru harus mengikuti pengembangan profesi guru dengan cara yaitu lewat PPG atau pendidikan profesi guru, di mana pendidikan ini setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Selanjutnya yaitu prinsip operasional. Dalam prinsip ini sebagaimana menguraikan seputar kerja taktis seorang guru. Ada banyak uraian dalam prinsip ini. Salah satu di antaranya 4 cakupan kompetensi sebagaimana teramanahkan dalam PP nomor 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 3 dan Permendiknas nomor 16 pada tahun 2007, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Selanjutnya, secara umum, syarat profesionalisme guru dalam pandangan Islam yakni ada bertakwa, berilmu pengetahuan luas, berlaku adil, berwibawa, ikhlas, mempunyai tujuannya Rabbani, mampu menyelesaikan dan melaksanakan evaluasi pendidikan, dan terakhir yaitu menguasai bidang yang ditekuni. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.